Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Semoga kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan terus jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, berolahraga atau berjemur di bawah panas matahari pagi, istirahat teratur, dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir. Kegiatan hari ini tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Gemar bernyanyi dan menari. Melalui kegiatan ini, anak-anak bernyanyi dan menari menirukan gerakan-gerakan alam. Selamat mengikuti materi hari ini. Jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Tetap semangat, anak-anak pasti bisa. Nah, Ibu, siapa suka bernyanyi dan menari? Nah, siapa Ibu yang suka bernyanyi? Siapa Ibu yang suka menari? Bagaimana bernyanyi dan menari itu? Bernyanyi dan menari membuat hati gembira. Anak-anak dan orang dewasa suka. Nah, jadi bernyanyi dan menari ini tidak hanya anak-anak saja yang menyukai, tapi orang dewasa pun gemar bernyanyi dan menari. Ayo bernyanyi lagu gembira. Nah, ayo tarikan gerakan suka-suka. Nah, kita bisa menggerakkan badan kita yang menunjukkan kegembiraan kita. Nah, ayo nyanyikan lagu berikut bersama-sama. Lagunya berjudul Kasih Ibu. Lagu Kasih Ibu ini diciptakan oleh SM Mukhtar. Bagaimana nyanyiannya? Yuk kita bernyanyi bersama. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Tahukah Ibu lagu tersebut? Lagu tersebut bercerita tentang apa? Tentang apa ya lagu tersebut? Nah, coba Ibu ingat syair dari lagu Kasih Ibu itu. Bagaimana syairnya? Bagaimana cerita yang terdapat pada syair lagu Kasih Ibu? Mengungkapkan sayang dapat dilakukan melalui lagu. Nah, lagu Kasih Ibu menceritakan rasa sayang. Rasa sayang siapa? Rasa kasih sayang ibu kepada anaknya. Rasa kasih yang tidak terhingga kepada anaknya. Kasih ibu tiada mengharapkan imbalan. Seperti apa? Kasih ibu seperti sinar matahari menyinari dunia. Matahari itu tak minta imbalan apapun dari kita. Matahari akan selalu menyinari kita. Dengarkan teks berikut. Nah, simak dengan baik ya. Lani senang menari. Lani menari menirukan gerakan-gerakan alam. Nah, Lani suka menirukan gerakan burung terbang. Seperti apakah itu gerakannya? Seperti gambar ini. Nah, tangannya direntangkan layaknya burung terbang. Lani juga suka menirukan gerakan daun berguguran. Seperti apakah itu? Nah, coba Ibu perhatikan.
Gerakan daun berguguran, daun yang berjatuhan dari ranting atau pohonnya. Nah, gerakan tari ada yang lambat dan ada yang cepat. Nah, kita akan menentukan gerakan-gerakan ini apakah termasuk gerakan lambat atau gerakan cepat. Nah, gerakan yang pertama adalah daun berguguran. Coba sekarang Ibu perhatikan daun yang berjatuhan dari pohon ataupun rantingnya. Bagaimana gerakannya? Lambat, ya. Yang kedua, burung terbang. Nah, anak-anak Ibu, kalau burung terbang itu bagaimana gerakannya? Gerakannya cepat. Nah, yang ketiga, kucing berlari. Nah, kucing berlari pasti cepat gerakannya. Nah, gerakan yang keempat, pohon ditiup angin sepoi-sepoi. Wah, pernahkah Ibu melihat pohon yang ditiup angin sepoi-sepoi? Pernah kan? Bagaimana gerakannya? Lambat. Gerakan yang terakhir adalah ombak di pantai. Nah, bagaimana deburan ombak di pantai? Gerakannya cepat. Nah, dengarkan cerita gurumu. Simak dengan baik ya cerita yang Ibu bacakan. Adik suka menari. Nah, lihat. Adik sedang apa di sana pada gambar itu? Adik menari di depan kaca. Kakak melihat sambil tersenyum. Kakak menasehati adik. Nah, apa nasihat kakak itu? Latihan membuat adik pandai menari. Apakah yang dilakukan kakak benar? Nah, anak-anak Ibu, pada cerita tersebut menceritakan bahwasanya sang kakak menasehati adiknya yang sedang berlatih menari. Nah, apakah sudah benar tindakan kakak di sini? Sudah. Kita sebagai kakak apabila melihat adik kita ada yang keliru ataupun ada yang sedang masalah ataupun apapun itu, kita harus memberikan nasihat kepada adik kita. Nasihat apa yang dapat diberikan kakak? Nah, nasihat apa ya yang dapat diberikan kakak kepada adiknya yang sedang berlatih menari, yang gemar menari? Apa nasihatnya itu? Yang pertama, sering berlatih menari. Ya, ini yang penting sekali. Jika kita menggemari menari sebuah tarian, kita suka, maka kita harus sering berlatih menari agar kita terampil juga menarinya. Yang kedua, mengikuti ekskul tari di sekolah. Nah, jadi kita dapat mengikuti pengembangan diri di sekolah itu berupa ekskul tari, ekstrakurikuler tari. Nah, nanti Bapak atau Ibu gurunya akan melatih kita. Yang ketiga, mengikuti sanggar tari di luar sekolah. Nah, kita juga bisa mengikuti pelatihan tari yang ada di luar sekolah, itu di sanggar tari. Yang keempat, menonton pertunjukan tari. Nah, sering kita menonton pertunjukan tari, maka kita dapat memahami, menambah wawasan kita tentang gerakan-gerakan tari. Yang kelima, berani tampil di atas panggung. Nah, ini dia. Anak-anak Ibu, tak gemar menari, menyukai tarian, maka kita harus berani, memiliki sikap berani. Nah, karena dalam menari ini pasti kita akan menunjukkan atau menampilkan sebuah tarian di atas panggung dan dilihat oleh banyak orang. Maka kita harus memiliki keberanian dan kepercaya dirian. Nah, agar tarian kita, agar gerakan kita terlihat indah sekali. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Yang pertama, kakak dan adik harus saling. Nah, anak-anak Ibu, kita beradik kakak harus saling bagaimana? Harus saling menyayangi. Nah, yang kedua,
Adik melakukan kesalahan saat berlatih. Tugas kakak adalah... Apa tugas kakak ketika melihat adiknya melakukan kesalahan saat berlatih? Tugas kakak adalah menasehati. Nah, menasehati bukan memarahi atau mentertawakannya. Nah, di sini nasehati baik-baik. Yang ketiga, adikmu ingin menjadi penari. Nasihatmu untuk adik adalah, ya. Apa nasihat kita kepada adik? Sering berlatih menari. Ya, itu salah satu nasihatnya. Yang lain lagi apa nasihatnya? Yaitu bisa kita mengasih saran untuk mengikuti sanggar tari, ekskul tari, atau menonton pertunjukan tari. Nah, yang keempat, kasih ibu kepada beta. Nah, tak terhingga sepanjang masa. Lagu di atas berisi ungkapan sayang. Nah, ungkapan sayang ibu kepada siapa? Kepada anaknya. Nah, yang kelima, gerak angin sepoi-sepoi adalah gerakan. Nah, tadi kita sudah belajar gerakan tari itu ada yang lambat dan ada yang cepat. Nah, gerak angin sepoi-sepoi itu termasuk gerakan lambat. Yang keenam, contoh gerak tari dalam waktu cepat adalah... Nah, tadi sudah kita bahas dan kita telah menentukan mana yang geraknya lambat, mana yang geraknya cepat. Nah, contohnya yang gerakan cepat, apakah itu? Ombak. Iya, anak-anak ibu. Nah, salah satu contoh gerakan cepat adalah ombak. Selain itu apa lagi? Kucing berlari. Kemudian apa? Burung terbang. Kemudian apa lagi? Nah, coba Ibu cari lagi contohnya yang lain yang merupakan gerak tari gerakannya cepat.